Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Rabbi subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala mustafaka Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir lana kulla amrin asir, fa inna taysiral asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Abna'i tullab wa banati talibat, kaifa halukum? As'adallahu ayyamakum bikulli khairin wa yumnin wa barakah. سنتحدث اليوم كما قلت في الأسبوع الماضي عن الوحي، عن تعريفه، عن كيفيات نزوله، وعن الوحي القرآني. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sebagaimana saya sampaikan pada minggu yang lalu, pada hari ini kita akan membahas tentang wahyu. An ta'rifihi, ya, definisinya. Kaifiyatu nuzulil wahyi, tentang bagaimana atau tata cara turunnya wahyu. Dan yang terakhir tentang wahyu Al-Quran. Ta'riful wahyi lughatan. Definisi wahyu secara bahasa atau secara etimologi. Nah, setiap kali kita membahas suatu permasalahan pasti diawali dengan definisi. Wa ta'rifu ta'rifan, dan definisi itu ada dua, yaitu at-ta'rif al-lughawi, definisi secara etimologi, wa ta'rif al-istilahi, dan definisi secara istilah atau terminologi. Ma huwa ta'riful wahyi lughatan? Qad warada isti'malu kalimatil wahyi fil Qur'anil Karimi bi ma'anin katsiratin minha. Kalimat wahyu dalam Al-Qur'an itu mempunyai makna yang banyak. Qad warada, telah datang, isti'malu kalimatil wahyi, penggunaan kalimat wahyu, fil Qur'anil Karimi, dalam Al-Quran, bima'anin katsirah, dengan makna yang banyak. Minha, diantaranya adalah al-ilhamul fitriyu lil insani kal wahyi li ummi Musa alaihi salam. Yang pertama adalah ilham dalam bentuk fitrah yang diberikan kepada manusia, kal wahyi li ummi Musa, seperti wahyu atau ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa. Wa auhayna ay wa alhamna ila ummi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa, telah kami ilhamkan atau kita berikan wahyu, bermakna ilham fitrah, kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam, an ardi'ihi, agar supaya menyusui Nabi Musa. Dan fitrah, kita semuanya tahu bahwa fitrah seorang ibu setelah melahirkan adalah menyusui anaknya. Sehingga disimpulkan bahwa auha di sini artinya alhama. Dan ilham di sini ilhamul fitrah, yaitu ilham dalam bentuk fitrah kepada manusia. Yang kedua, al-ilhamul gharizi lil hayawani kal wahyi ilan nahl. Yang kedua, ilham al-gharizi, artinya insting. Al-ilham al-gharizi artinya insting, lil hayawani, yang diberikan kepada hewan. Kal wahyi ilan nahli, seperti
wahyu atau insting yang diberikan kepada lebah. Jadi yang kedua adalah insting. Ini wahyu secara bahasa bermakna insting yang diberikan kepada hewan. Qala ta'ala wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Dan telah memberikan wahyu dalam bentuk insting Rabbuka Tuhanmu ilan nahli kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyuta agar membuat rumah di gunung-gunung. Yang kedua. Salisan yang ketiga al-isyaratus sari'atu ala sabili ramzi wal ihad. Al-isyaratus sari'atu isyarat yang cepat. Ala sabili ramzi wal ihad dalam bentuk sandi-sandi atau rumus. Ka'ikhai Zakaria liqom, seperti isyarat yang diberikan oleh Zakaria kepada kaumnya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Dan keluarlah Nabi Zakaria menemui kaumnya minal mihrabi, dari dalam mihrab. Fa auha ilaihim, maka beliau memberikan isyarat kepada mereka an sabbihu bukratan wa asyiyya, agar mereka bertasbih pada waktu pagi dan petang. Itu yang ketiga. Rabi'an yang keempat waswasatu syaitani wa tazyinu syarra fi nufusi awliyai. Yang kedua adalah godaan setan. Wa tazyinuhu asyarra, ini kurang setelah nun. Wa tazyinuhu asyarra fi nufusi awliyaihi, dan menghiasi keburukan agar tampak indah ke dalam jiwa-jiwa teman-teman setan. Yang ketiga adalah godaan setan atau bisikan setan. Qala ta'ala wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadilu. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya syaitan-syaitan la yuhuna ila awliyaihim, sungguh mereka akan menggoda atau membisikkan bisikan-bisikan ila awliyaihim kepada teman-temannya, teman-teman setan, liujadilukum, agar mereka mendebat kamu. Khamisan yang kelima adalah ma yulqihillahu ta'ala ila malaikatihi min amrin liyaf'aluhu. Ma yulqihillahu ta'ala, apa yang disampaikan Allah SWT ila malaikatihi, kepada malaikat, min amrin liyaf'aluhu, suatu perintah agar mereka mengerjakan. Jadi yang kelima adalah perintah yang diberikan oleh para malaikat untuk dikerjakan. Itu wahyu juga. Wahyu berupa perintah kepada para malaikat untuk mengerjakan suatu perintah. Qala ta'ala id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatabitul ladzina amanu. Ketika Tuhanmu yuhi, memberikan wahyu, memberikan suatu perintah ilal malaikati, kepada para malaikat. Sadisan yang terakhir wahyullahi ila anbiya'ihi wa rusul minal basyari. Wahyu yang diberikan oleh Allah SWT ila anbiya'ihi, kepada para nabi, wa rusulihi, dan para rusulnya, minal basyari, dari kalangan manusia. Qala ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, hanya saja yuha ilayya, tapi aku diberikan wahyu,
annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha satu. Jadi khulasatul kalam amma natahaddasna fi hadzal mawdi' adalah, kesimpulannya adalah bahwa secara bahasa wahyu berarti al-ilham al-fitri, yaitu fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Kemudian insting al-ilham al-gharizi lil hayawan, insting yang diberikan kepada hayawan. Kemudian al-isyarah as-sari'ah, isyarat. Kemudian waswasatus syaitan, bisikan-bisikan setan. Kemudian ma yulqihillahu ta'ala ilal malaikati ila malaikati min amri, perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat mengerjakan suatu perkara. Dan yang terakhir wahyullah ila anbiya'ihi wa rusulihi minal bashar, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan utusannya dari kalangan manusia. Na'am, nantaqilul ana ila ta'rifil wahyi istilahan. Nah, sekarang apa definisi wahyu secara istilah? Hunaka ta'rifani. Ada dua definisi di sini yang dikemukakan oleh dua orang ulama yang sangat terkenal. Pertama, inda Syekh Nuruddin Aiter. Yang pertama dikemukakan atau disampaikan oleh Syekh Nuruddin Aiter. Alimun Suryun, dia adalah seorang ulama besar, pakar dalam bidang hadis dan tafsir dari Suriah. Madza qala Asy-Syaikh Nuruddin Aiter? Qala al-wahyu istilahan i'lamullah ta'ala liman istafahu min ibadihi bi tariqin khafiyyatin. Maratan ukhra, i'lamullahu ta'ala liman istafahu min ibadihi bi tariqin khafiyyatin. I'lamullah, pemberitahuan Allah atau pemberian ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala liman istafahu min ibadihi, liman istafahu kepada orang yang Allah pilih min ibadihi dari hambanya bitariqin khafiyatin, dengan cara yang samar atau tersembunyi. Jadi menurut Syekh Nuruddin Aiter, wahyu secara istilah adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terpilih dengan cara yang samar atau tersembunyi. At-ta'arif as-sani 'inda Syekh Muhammad Abduh. Definisi yang kedua adalah definisi yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Ini juga seorang ulama yang terkenal dari Mesir. Fi Risalatit Tauhid, dalam kitabnya namanya Risalatut Tauhid, Risalatut Tauhid. Madza qala asy-Syekh? Qala al-wahyu istilahan huwa irfanun yajiduhu syakhsu min nafsihi ma'al yaqini bi annahu min qibalillahi ta'ala biwasitatin aw bi ghairi wasitah. Maratan ukhra, irfanun yajiduhu syakhsu min nafsihi ma'al yaqini bi annahu min qibalillahi ta'ala biwasitatin aw bi ghairi wasitah. Menurut beliau, wahyu secara istilah adalah irfanun, pengetahuan, yajiduhu syakhsu, yang ditemukan oleh seseorang, yang dirasakan oleh seseorang, min nafsihi, dalam dirinya, dalam jiwanya, ma'al yaqini, disertai keyakinan. Jadi dia merasa yakin bahwa yang ia dapatkan dalam dirinya itu bi annahu min qibalillahi ta'ala, bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Biwasitatin, dengan perantara, au bi ghairi wasitatin, atau tanpa perantara. Jadi menurut
Kesimpulan dari definisi istilah ini, secara istilah ini menurut Syekh Nuruddin Aiter, wahyu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang terpilih dengan cara yang tersembunyi. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Risalatut Tauhid, bahwa definisi wahyu secara terminologi adalah pengetahuan yang dirasakan oleh seseorang di dalam dirinya dan ia merasa yakin bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala biwasitotin, dengan perantara, ataupun bighairi wasitotin, tanpa perantara, artinya secara langsung. Taib, na'til ana ila kaifiyati nuzulil wahyi. Nanti ada dua bagian. Ini bagian yang pertama, yaitu tata cara turunnya wahyu. Inda Syekh Nuruddin Aiter anna nuzulal wahyi lahu thalathu kaifiyat. Jadi menurut Syekh Nuruddin Aiter, anna nuzulal wahyi, bahasanya turunnya wahyu, lahu salasu kaifiyat, mempunyai tiga cara. Dari mana beliau menyimpulkan hal itu? Mustadillan biqauli ta'ala, dengan berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana li basyarin ayyukallimuhullahu illa wahya aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idni ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Dan tidaklah manusia diajak berbicara dan tidaklah Allah berbicara dengan manusia illa wahya, kecuali dia mendapatkan wahyu. Jadi secara langsung. Min wara'i hijabin, atau dari balik hijab, dari balik satir. Yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha, atau dia mengutus utusan, mengutus malaikat. Fayuhiya biidnihi, kemudian malaikat menyampaikan wahyu tersebut biidnihi, atas izin Allah, ma yasha'u, sebagaimana Allah kehendaki, innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Nah, dari ayat ini kemudian Syekh Nuruddin Aiter menyimpulkan bahwa turunnya wahyu itu ada tiga cara. Yang pertama, ayyulqiyallahu ma yuridu ilqa'ahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maratan ukhra, ayyulqiyallahu ma yuridu ilqa'uhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan bitariqin khafiyyin syari'in duna wasitotin. Allah menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW mubasyaratan, secara langsung, tanpa perantara. Yang kedua, ayyukallimullahu an-nabiyya SAW min wara'i hijabin. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Muhammad SAW min wara'i hijab, dari balik hijab, kama hadasa lailatal Isra wal Mi'raj, sebagaimana terjadi pada waktu Isra Mi'raj. Salisan, ayursilallahu al-malaka ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fayulqi ilaihi ma amarahullahu ta'ala bih. Allah SWT mengutus utusan atau malaikat, al-malaku di sini artinya malaikat, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayulqiya ilaihi, maka malaikat tersebut menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma amarahullahu ta'ala bihi, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya menurut Syekh Nuruddin Aiter, tata cara turunnya wahyu itu ada tiga. Yang pertama, mubasyaratan,
ayulqi Allahu ma yuridu ilqa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Jadi menyampaikan secara langsung. Allah menyampaikan wahyu secara langsung. Yang kedua, Allah menyampaikan wahyu dari balik hijab. Yang ketiga, Allah mengutus utusan untuk menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal'an nantaqilu ila kaifiyati nuzulil wahyi 'inda Syekh Manna'il Qattan. Sekarang tata cara turunnya wahyu menurut Syekh Manna'ul Qattan. Dzakara asy-Syaikhu Manna'ul Qattan anna kaifiyati nuzulil wahyi ala qismaini biwasitatin wa bighairi wasitah. Maratan ukhra dzakara asy-Syaikhu Manna'ul Qattan anna kaifiyati nuzulil wahyi ala qismaini biwasitatin au bighairi wasitah. Syekh Manna'ul Qattan menyebutkan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran bahwa kaifiyat tata cara nuzulil wahyi turunnya wahyu ala qismaini dibagi menjadi dua, biwasitatin au bighairi wasitah. Biwasitatin secara ada perantara au bighairi wasitah atau secara langsung tanpa perantara. Awalan biwasitati aminil wahyi. Ini yang dengan perantara. Biwasitati aminil wahyi, yaitu dengan perantara penjaga wahyu, yaitu malaikat Jibril. Wa huwa asyharun nau'i wa aktsaruha. Ini adalah jenis yang paling masyhur atau cara yang paling masyhur, yaitu melalui aminil wahyi, malaikat Jibril. Wa amma asalibuha faya ma yali. Adapun bentuk penyampaian malaikat Jibril itu ada beberapa macam. Yang pertama, taratan yazharu lirrasuli fi suratil haqiqiyatil malakiyati. Terkadang malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Rasulullah dalam bentuk malaikat yang sebenarnya. Jadi menampakkan diri dalam bentuk asli, ya, wujud asli dari malaikat Jibril. Taratan yadharu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fi suratil haqiqiyatil malakiyati. Kadangkala malaikat Jibril itu menampakkan diri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Yang kedua, taratan yadharu fi surati insan. Nah, kadang-kadang malaikat menampakkan diri dalam bentuk manusia. Yarahul hadiruna wa yastami'una ilaihi. Sehingga orang-orang yang hadir pada majelis Rasulullah itu melihat malaikat tersebut. Wa yastami'una ilaihi. Dan mendengarkannya. Seperti yang diceritakan di hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang kedua. Ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah dalam bentuk manusia yang sejatinya itu adalah malaikat Jibril. Salisan tarotan yahbitu ala rasuli khafiyatan. Malaikat itu turun di hadapan Rasulullah SAW khafiyatan secara tersamar, tersembunyi. Jadi tidak ada yang bisa melihat kecuali Rasulullah SAW. Fala yura, sehingga malaikat tidak terlihat. Tarotan yahbitu ala rasuli khafiyatan fala yura. Terkadang malaikat turun kepada Rasulullah secara tersembunyi fala yura, sehingga tidak terlihat. Walakin yadharu atharu taghayyur wal infial. Akan tetapi nampak perubahan yang terjadi pada Rasulullah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya perubahan raut muka, tersenyum, sedih atau marah. Jadi ada sesuatu yang nampak dalam diri Rasulullah SAW.
Rabi'an qad yakunu waq'ul wahyi 'ala rasuli mislu salsalatil jarasi. Nah, terkadang wahyu itu waqa'a turun ala rasuli kepada Rasulullah seperti dentang lonceng. Nah, ini yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, yaitu wahyu yang turun seperti dentang lonceng, lonceng yang berdering. Sanian min ghairi wasitotin, tanpa perantara. Yaitu bentuknya adalah ar-ru'ya as-sholihah fil manam, mimpi yang benar dalam ketika para nabi itu, ketika Rasulullah tidur. Kita ketahui bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu yang benar dari Allah SWT, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim yang bermimpi menyembelih anaknya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis sabah. Maratan ukhra thaniyan min ghairi wasitatin, tanpa perantara, bentuknya adalah ar-ru'ya as-sholihah fil manam, mimpi ketika beliau tidur. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subah. Wahyu yang pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yara ru'yan, dan maka ia tidak melihat mimpi itu, tidak bermimpi, illa ja'at misla falaqis subah, illa ja'at misla falaqis subah, kecuali seperti fajar yang menyingsing. Al-kalamul ilahiyyu min wara'i hijabin biduni wasitatin yaqdotan. Di antara bentuknya yang lain adalah perkataan Allah min wara'i hijabin, dari balik hijab, biduni wasitatin, tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi langsung berhadapan-hadapan dengan Allah, tapi di situ ada hijab. Yaqdotan, dalam keadaan sadar. Wa huwa sabitun li Musa alaihissalam, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, kama qala ta'ala, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan ketika Musa datang limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan Allah berbicara kepadanya, qala, Nabi Musa berkata, rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu padaku, anzur ilaik, sehingga aku dapat melihatmu. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 143. Kama sabata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra, sebagaimana terjadi pula hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i, pada malam Isra. Sebagaimana kita ketahui, pada malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya, dijalankan pada waktu malam hari dari Makkah, rumahnya di Makkah, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian urija bihi, kemudian dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Nah, kemudian disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, warai hijabin, dari balik hijab. Jadi yang bisa kita simpulkan dari pendapat Syekh Mana'il Qattan di sini bahwa tata cara turunnya wahyu itu dibagi menjadi dua, biwasitotin wa bighairi wasito, dengan perantara
maupun secara langsung tanpa perantara. Yang dengan perantara wahyu itu bentuknya juga macam-macam. Ada kalanya malaikat menampakkan diri dengan wujud yang asli di hadapan Rasulullah SAW. Atau terkadang dia menampakkan diri dalam wujud manusia sehingga orang-orang yang berada di majelis Rasulullah itu bisa melihat dan mendengarkannya. Dan juga terkadang malaikat turun secara tersembunyi sehingga dia tidak terlihat. Hanya Rasulullah SAW saja yang melihat. Akan tetapi ada perubahan pada diri Rasulullah SAW. Mungkin senyum, mungkin marah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang dengan perantara ini, terkadang wahyu turun kepada Rasulullah seperti dentangan lonceng, dan ini yang paling berat. Kemudian yang kedua, tanpa perantara, bentuknya adalah ar-ru'ya as-sholihah. Salah satu bentuknya adalah dengan mimpi, dan yang kedua adalah al-kalam al-ilahi min wara'i hijab. Jadi wahyu atau pembicaraan antara Allah dengan nabinya min wara'i hijabin, dari balik hijab, itu niwasitoten, tanpa ada perantara, yaklutan, dalam keadaan sadar. Nah, itu tadi tata cara turunnya wahyu menurut Syekh Manail Qattan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wal'an na'ti ila al-mabhas al-akhir wa huwa al-wahyu al-Qur'an. Wahyu al-Qur'an. Nazal al-Qur'anu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam munajjaman mufarraqan fi 23 sanatan. Maratan ukhra, nazal al-Qur'anu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam munajjaman mufarraqa fi 23 sanatan. Al-Quran turun, nazal al-Qur'anu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman mufarraqan, berangsur-angsur. Di munajjaman mufarraqan itu artinya berangsur-angsur. Fi 23 sanah, selama kurang lebih 23 tahun. Walam yanzilil Qur'anu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam duf'atan wahidatan kama kanatil kutubu as-sabiqah. Maratan ukhra, walam yanzilil Qur'anu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam duf'atan wahidatan kama kanatil kutubu as-sabiqah. Walam yanzilil Qur'ana, Al-Quran tidak turun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam duf'atan wahidatan, secara sekaligus. Kama kanatil kutubi as-sabiqah, sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Misalnya kitab Taurat. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat itu utuh sekaligus, itu langsung satu kitab, dan juga kitab-kitab terdahulu yang lain. Wa dalilu ala hadza qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya Al-Qur'an ini turun secara berangsur-angsur adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an ini telah kami turunkan secara bertahap, litaqra'ahu 'alan nasi, agar engkau membacakannya kepada manusia, 'ala mukthin, secara perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan menjadi bagian-bagian. Ini dalam surat Al-Isra ayat 6. Apa hikmahnya Al-Quran itu turun secara bertahap? Wa min hikami nuzulil Qur'ani munajjaman ma yali. Wa min hikami nuzulil Qur'ani munajjaman ma yali. Dan di antara hikamun ini adalah jamak dari hikmah. Dan di antara hikmah Al-Quran turun munajjaman, secara berangsur-angsur, adalah tasbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi,
Yang tasbih itu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi, yaitu mengokohkan atau meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi, dalam dakwahnya. Yang kedua, taisiru fahmihi wa hifdhihi lis-sahabati, untuk memudahkan para sahabat memahaminya dan juga menghafalkannya. Makanya turun secara bertahap, tidak semua turun secara sekaligus. Kalau turun secara sekaligus, tentu saja para sahabat akan merasa kesulitan dalam memahami dan menghafalkannya. Salisan limusayaratil hawadisi, agar relevan dengan masanya. Jadi tetap peka zaman, atau dalam istilah lain Al-Quran itu selalu peka zaman. Limusayaratil hawadis, agar relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat pada masa itu. Watadarruji fit tasri, dan bertahap dalam mensyariatkan suatu hukum, sebagaimana dalam pengharaman khamr itu tidak turun keharamannya secara sekaligus, akan tetapi bertahap. Pertama dilarang minum khamr saat sholat, kemudian sampai akhirnya setelah iman para kaum mukmin itu kuat, diharamkan secara mutlak. Tujuannya apa? Kenapa syariat itu bertahap? Hatta la yafqulu 'alan nasi, sehingga tidak memberatkan manusia. Jadi kesimpulannya, kenapa Al-Quran itu turun secara bertahap? Hikmahnya adalah yang pertama, meneguhkan dan mengokohkan hati Rasulullah SAW dalam berdakwah, kemudian memudahkan para sahabat untuk memahami dan menghafalkannya, dan yang kelima adalah agar tetap relevan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa itu. Wallahu a'lam. Abna'i tullab wa banati thalibat, bihadza qad intahayna ila nihayatil mataf. Naskurukum jami'an jazila syukri wa fa'iqul ihtiram li husni ihtimamikum wa istima'ikum. Fa jazakumullahu khairan, zadakumullahu ilman wa fadlan wa khuluqan wa barakah, wa ila liqa'in akhar insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.